Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana wa hadana ila tariqillahil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita memenuhi panggilan Allah dalam rangka satu niatan yang sama, takbir yang sama, rukuk yang sama, sujud yang sama. Semoga ibadah apapun yang kita laksanakan sampai dengan hari ini akan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita memasuki 10 yang pertama dan terakhir di awal bulan Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan wasiatnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sifat rahmannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul ketika itu. Ketika beliau akan memberikan wasiatnya kepada Abu Hurairah, maka tarbiyatul Islamiyah muncul ketika itu. Apa yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada Abu Hurairah? Ketika wasiat akan disampaikan, dia pegang pundaknya seraya terus menjulur sampai dengan ke tangannya, menandakan bahwa kasih sayangnya seorang nabi kepada sahabatnya itu sungguh sangat luar biasa. Dan ini menjadi tarbiyah sendiri buat kita sekalian. Apa yang dipesankan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Yang pertama adalah ittaqil maharima takun a'abbadan nas. Sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan semua apa yang kita inginkan dengan ibadah kita. Allah lipat gandakan, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua rangkaian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian terkait dengan perintah-perintah ibadah termasuk puasa, orientasinya tidak lain adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sosok orang yang abidun ilallah, hamba yang senantiasa bisa taqarrub ilallah, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa ternyata Allah memberikan sebuah instrumen, bahwa ternyata hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai ahlul ibadah adalah bukan karena semata-mata faktor kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sujud kita, qiraat Quran kita, puasa kita, zikir kita, tapi ternyata ada sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sebagaimana wasiat yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Makna yang terkandung dari hadis ini adalah jauhi apa yang kemudian Allah larang kepada kita sekalian. Ittaqil maharima, maka kemudian Allah akan menjadikan kita, melakukan kita sebagai hambanya yang ahli ibadah. Bukankah yang kita laksanakan selama ini dengan ibadah-ibadah kita akan menjadikan kita menjadi seorang hamba yang justru yang hebat ibadahnya, yang mantap ibadahnya? Artinya matan hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita jamaah sekalian, ketika Rasul menyampaikan ittaqil maharima, takutlah kalian terhadap apa yang sudah Allah larang kepada kita sekalian, maka kamu digolongkan sebagai hamba yang ahli ibadah, yang paling hebat ibadahnya. Semoga saja kita melaksanakan ibadah Ramadan yang berbagai macam rangkaian ibadah yang kita laksanakan saat sekarang ini menjadikan kita sosok hamba yang ahli ibadah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa matan hadis ini juga memberikan sebuah gambaran tersendiri buat kita sekalian. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Jika saja kamu ingin dikatakan sebagai orang yang paling kaya di muka bumi ini, dengan harta yang kau miliki, dengan kekayaan yang kau miliki sampai dengan hari ini, kau bisa dikatakan sebagai orang yang kaya di mata manusia. Bagaimana kemudian di matanya Allah Subhanahu wa taala engkau baru akan dikatakan sebagai agnan nas ketika engkau ridho dengan apa yang telah engkau terima dari Allah dengan berbagai macam keputusannya. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Dari semua rangkaian yang Allah sudah gariskan kepada kita sekalian tentang perjalanan hidup kita, keluarga kita, anak kita, jika saja kita ikhlas dan ridho dengan apa yang Allah sudah putuskan kepada kita, maka kita termasuk daripada hamba-Nya min agnan nas, daripada hamba Allah yang kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika saja kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wasiat yang ketiga disampaikan, dan ini juga kepada kita sekalian, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa ahsin ila jarika, berbuatlah kalian kebaikan kepada siapa? Yang pertama Rasul katakan kepada tetanggamu, ila jarika. Seberapa besar kita sudah berbuat kebaikan kepada keluarga kita, anak kita, bahkan tetangga kita, karib kerabat kita, maka baru kita dikategorikan sebagai mukminan, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kebaikan itu kita humbar kepada siapapun. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sedikit saja tabassum yang kita sampaikan buat anak kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, maka kita sudah memberikan sedekah kepada diri kita. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatun.
senyummu saja buat orang yang terdekat buat kalian, maka itu sudah menjadi sedekah. Sebegitu besarnya perhatian Rasul Muhammad SAW kepada kita untuk terus berbuat baik dan berbuat baik. Makanya wasiat yang ketiga disampaikan kepada Abu Hurairah ini, jamaah sekalian, itu menohok kepada kita semuanya. Yuk kita berbuat baik kepada siapapun. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Baru kita dianggap sebagai seorang mukmin ketika kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita, anak kita, semua orang-orang yang dekat dengan kita sekalian. Kemudian yang keempat disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, wa ahibba linnas ma tuhibbuhu li nafsik. Engkau cintai semua manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau mencintai dirimu. Sejauh mana cinta kita kepada diri kita, dan itu menjadi tolak ukur kemudian kita bisa mencintai orang lain di antara kita, apalagi sesama muslim, apalagi sesama mukmin. Maka Rasul Muhammad SAW sudah begitu jelasnya mendorong kepada kita, wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintai dirimu, sayangi dirimu. Begitu juga dengan orang lain, sayangi orang lain, cintai orang lain. Ma tuhibbuhu li nafsika, sebagaimana engkau cinta kepada dirimu. Engkau cinta kepada matamu, engkau cinta kepada telingamu, pada mulutmu, kakimu, tanganmu. Bagaimana kemudian jika itu terjadi kecelakaan pada orang lain, dia sebabkan oleh kita? Maka di sini Rasul Muhammad SAW begitu kuat yang mendorong kepada kita untuk sayang kepada orang lain. Tidak pernah sedetik pun di hati kita untuk zalim kepada siapapun di antara kita. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sampaikan, wala tukthirit dhahika fa inna kathratat dhahik tumitul qalba. Bolehkah kita senang? Bolehkah kita berbahagia? Bolehkah kita bergembira dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita? Jawabannya adalah boleh. Bahkan seringkali kita hantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir doa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orientasi terakhir hidup kita tidak lain adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita dekat dengan Allah sehingga pada akhirnya kita akan bisa bahagia fid dunya wal akhirah. Bagaimana cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bergembira? Maka jamaah sekalian, ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak boleh berlebihan. Al-israfu mamnu'un indana. Berlebihan itu dilarang, apapun bentuknya, termasuk kita tertawa saja penuh harus ada batasannya. Makanya Rasul sampaikan kepada kita, wala tukthirit dhahika fa inna kathratat dhahik tumitul qalba. Orang yang banyak tertawa maka dia akan mematikan hatinya. Bagaimana kemudian dia bisa menangis di tengah malam, di sela-sela orang sedang tidur, dia mengingat akan dosa yang pernah dia perbuatnya. Bagaimana kemudian dia bisa mengukur diri dia pada kebaikan jika saja dia meninggalkan apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Maka banyak tertawa di antara kita itu akan mematikan kekuatan hati yang sudah mendapatkan nur iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memasuki bulan suci Ramadan, yuk kita jaga dengan 5 hal yang disampaikan Rasul Muhammad SAW kepada kita. Jika saja kita mau dianggap sebagai hambanya yang paling hebat ibadahnya, yang pertama sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kita baru dianggap sebagai hamba
yang paling hebat ibadahnya, yang paling kuat ibadahnya adalah orang yang bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Dan jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dengan bulan suci Ramadan ini, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh pada akhirnya kita harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wafatnya kita wafat husnul khatimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina